Memberantas buta batik di negeri batik. Podcast ini membantu Anda mengenali batik sebagai budaya kebanggaan bangsa Indonesia dengan berbagai aspek yang menarik dan perlu kita ketahui sebagai bangsa pemilik batik. Batik adalah seni menghias kain menggunakan teknik perintangan warna dengan lilin panas dan menggunakan alat berupa canting. Apakah istilah batik sudah ada pada Wangsa Shailendra sejak tahun 752 Masehi? Mempelajari asal mula penggunaan kosakata batik untuk membedakan suatu karya itu bisa disebut batik atau bukan batik. Menelusuri dari bahan cerita Panji, bukti prasasti, kidung, hingga penelusuran secara akademis. Kita mulai dengan membahas peran cerita Panji dalam hubungannya dengan sejarah, prasasti, kakawin, kidung, babat untuk menelusuri asal batik. Dalam menelusuri sejarah, ada beberapa sumber sejarah yang bisa dipergunakan untuk menelusuri. Di antara urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah prasasti. Yang kedua kakawin, yaitu puisi menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang ketiga kidung, puisi menggunakan bahasa Jawa pertengahan. Yang keempat babat, yaitu prosa menggunakan bahasa Jawa pertengahan hingga bahasa Jawa modern. Babat berisi cerita sejarah, namun tidak selalu berdasarkan fakta. Teks babat isinya merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Pararaton dan Negara Kartagama, dua naskah kuno yang sering disebut sebagai pegangan dalam sejarah. Pada kedua naskah tersebut sama-sama menyebutkan Gringsing atau Geringsing. Pada Pararaton misalnya, kamu gajah, kamu sora, serang orang Daha yang banyak menyusahkan. Sementara pada Negara Kartagama, pada Pupuh 18, terdapat kalimat sebagai berikut. Segala kereta Srinata Pajang, semua bergambar matahari. Semua kereta Srinata Lasem, bergambar cemerlang banteng putih. Kendaraan Srinata Doho, bergambar Doho Kusuma emas mengkilap. Kereta Srinata Jiwana, berhias bergas menarik perhatian. Kereta Srinata Wilwatekta, Wilwatekta itu maksudnya Majapahit, tidak ternilai, bergambar buah maja, beratap kain geringsing, berhias lukisan emas, bersinar merah, indah. Semua pegawai, permaisuri raja, dan juga Rani Sri Sudewi. Ringkasnya para wanita berkereta merah berjalan paling muka. Pada kedua disebutkan keberadaan motif geringsing. Kitab menyebutkan bahwa pola geringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia menyimpulkan bahwa pola seperti ini hanya bisa dibentuk dengan menggunakan alat canting, sehingga ia berpendapat bahwa canting sudah ditemukan di Jawa Timur pada masa sekitar itu. Dari naskah-naskah itu tidak ada satupun yang menyebut kata batik. Kitalah yang hidup di era modern ini, ya, ketika kita menganggap bahwa simbol mandala itu adalah kawung. Pada buku ini, salah satu bab diantaranya mengungkap bagaimana budaya Jawa mengadopsi paham mandala ke dalam simbol-simbol Jawa. Saya ulang untuk
Raden Wijaya membagi lancingan kain geringsing sebagai hadiah, sebagai penghargaan, memiliki nilai simbolis yang tinggi. Mengapa bukan emas yang dihadiahkan? Bukan pusaka, alutista? Kenapa bukan kenaikan pangkat atau bintang tanda jasa? Kita nanti akan menyimpulkan bahwa wastra, yaitu kain atau busana, ternyata merupakan atas status sosial. Sejak kerajaan Mataram kuno di era kerajaan Hindu-Buddha, nenek moyang kita telah menggunakan wastra sebagai status simbol, justru bukan emas permata. Kita membahas sejak kapan ada kata batik. Apakah di zaman kerajaan Sailendra sudah digunakan kata batik? Apakah di zaman mulai digunakan? Saya pernah menulis Facebook saya pada tanggal 21 April tahun 2019. R.A. Kartini semasa hidupnya, yaitu tahun 1879 hingga 1904, beliau pernah menceritakan perihal batik melalui surat-suratnya kepada Dr. Abendanon dan istrinya di negara Belanda. Selain kumpulan surat-suratnya yang dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang atau Door Duisnis tot Licht, buku lain yang terbit pada tahun 1911 diberi judul Letter from Japanese Princess atau Brief van Japanese Princess. Pada buku tersebut, R.A. Kartini tidak menyebut kosakata batik. Inilah buku terbitan 1911 yang saya bahas. Pada surat-suratnya inilah R.A. Kartini banyak bercerita tentang besi berbusana, disertai dengan foto-foto di zaman itu. Namun herannya, di dalam surat yang ditulis Kartini tidak menyebut satu kata pun istilah batik, tetapi selalu disebut dengan onze kleding, artinya pakaian kami, atau onze doek, artinya kain kami. Bahkan menyebut kata kain dalam kosakata bahasa Indonesia. Tetapi secara visual dimuat foto-foto para pembatik, kain motif batik, serta foto R.A. Kartini beserta saudarinya berkain batik. Ini adalah foto yang disertakan pada buku tersebut, menggambarkan Kartini sedang membatik. Bahkan ini adalah batik latar galaran yang dibatik oleh R.A. Kartini. Batik tersimpan di Museum Nasional Indonesia. Mengapa R.A. Kartini tidak menyebutkan kata batik pada surat-suratnya? Malukah? Atau kata batik belum digunakan saat itu? Maksud pada buku The Letter from Japanese Princess, diketahui terdapat 4.000 wanita yang melakukan pekerjaan dapur, memintal, menenun, menyulam, menjahit, dan melukis. Apa yang disebut melukis yang merupakan istilah dari Richelieu van Goes pada saat menyusun naskahnya ini sudah menjadi salah budaya kriya yang sangat tua di Jawa, bahwa adegan yang menurut Richelieu van Goes, dengan kata lain, membatik sudah ada sejak lama. Ini adalah gambaran kegiatan melukis seperti yang disebut Richelieu van Goes, yang bagi kita lazim kita sebut membatik. The History of Java disusun oleh Sir Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda dari tahun 1811 hingga 1816. Di buku ini, Raffles dengan detail
menceritakan budaya batik dengan menggunakan istilah batik, dengan menyebut beberapa nama motif yang dikenalnya. Tokoh lain, ini adalah Charles Sterling, salah seorang anggota Raad van Indië atau Dewan Hindia. Kita bisa menyamakan dengan DPR zaman sekarang. Ia adalah orang pertama yang menyebut batik dengan ejaan tertulis BATEX di dalam laporannya tentang daerah-daerah jajahan pada saat akhir karirnya di Hindia Belanda pada tahun 1705. Cornelis Sterling, warga kelahiran 10 Agustus 1657 meninggal 28 Juni 1714. Tinggalnya di Batavia. Dia adalah seorang tuan tanah di daerah Depok pada masa awal kolonialisasi VOC di Jawa. Nama Sterling tidak terpisahkan dari sejarah keberadaan sekelompok orang pribumi Kristen Protestan yang pertama di Asia yang dikenal sebagai orang Belanda Depok, sebagaimana yang saya kutip dari. Apakah laporan yang tertulis oleh Ricklo van Goes pada tahun 1657 adalah laporan tertua tanpa menyebut istilah batik? Kemudian The Batik Kunst, sebuah riset yang dilakukan tahun 1835, mulai menyebut kata batik. Babat Sangkala ditulis tahun 1740, bukan hanya menyebut istilah batik, tetapi batik. Menyebut batik serat atau tulisan, ambatik menulis atau nyerat, menggunakan istilah Jawa Ngoko dan Jawa Kromo, istilah Jawa modern yang baru ada pada era Mataram Islam. Artinya, pada era bahasa Jawa kuno di Jawa menggunakan bahasa Sanskerta, istilah batik belum digunakan. Pada pembahasan yang lebih detail pada episode kan bagaimana melalui prasasti yang lebih mendekati definisi batik yang kita gunakan saat ini. Dari data-data di atas dapat disimpulkan Sterling yang pertama kali ditemukan menuliskan istilah batik BATEX. Lalu dari mana sumber yang dikutip atau diperoleh keterangan mengenai kosakata tersebut yang diduga diperolehnya secara lisan atau berupa hasil wawancara, jadi bukan dari sumber tertulis. Ini namanya batik menurut Tuan. Buat batik, oke, batik ya.